Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan yang ke-9, di mana bagian ini berkata demikian: jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan, maka akan jelas sekali bahwa semua orang itu adalah orang berdosa, dan ini adalah satu kebenaran yang tanpa pengecualian. Di dalam dunia ini hanya satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus. Dan kalau demikian berarti bahwa semua orang dari dahulu sampai sekarang, sampai kepada yang akan datang, semua orang tanpa kekecualian adalah orang berdosa. Ini berarti juga bahwa keberdosaan manusia adalah realitas yang bersifat universal dan kebenaran yang tidak bisa disangkali. Nah, firman Tuhan juga memberikan satu dukungan yang sangat kuat tentang sifat keuniversalan daripada keberdosaan manusia. Kalau kita misalnya membaca dari Mazmur 143 ayat yang kedua, maka di sana dikatakan, di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Di hadapanmu artinya di hadapan Allah. Lalu kita misalnya lanjutkan ke Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Nah, di sana juga kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Lalu kalau kita kembali kepada pengajaran Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, di sana dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata-kata semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini artinya sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang 3 bagian yang saya bacakan tadi. Sebenarnya masih banyak sekali bagian firman Tuhan, tapi 3 bagian ini sudah mewakili menyatakan keberdosaan manusia yang bersifat universal adanya. Bapak Ibu, kita adalah orang yang terlahir dengan natur yang berdosa. Dan dari natur yang berdosa itulah maka lahirlah kultur atau perbuatan-perbuatan berdosa. Dan kebenaran Alkitab ini mempunyai satu signifikansi yang sangat penting sekali. Kita tidak menjadi orang berdosa oleh karena melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, tetapi sebaliknya kita melakukan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang berdosa karena memang pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Karena memang pada hakikatnya kita adalah orang yang punya natur atau tabiat yang berdosa. Itulah sebabnya dari natur dan tabiat yang berdosa inilah maka lahir segala hal yang bersifat berdosa. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada manusia berdosa namun tidak mengakui keberdosaannya, maka Rasul Yohanes mengatakan orang tersebut sedang menipu dirinya sendiri. Orang yang menipu dirinya sendiri karena tidak mengakui keberdosaannya, berarti dia tidak mengenal dan tidak ada di dalam kebenaran. Dia tidak mengenal kekudusan Allah. Dia tidak mengenal akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dia bisa begitu sombong, berani mengatakan dan mengaku diri sebagai orang yang tidak berdosa. Nah, terhadap hal bahwa kita adalah orang berdosa ini, apakah ada satu solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Kalau kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, maka di situ kita lihat solusinya. Di situ Yohanes mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah janji pengampunan dosa teragung yang pernah diberitakan Allah kepada manusia berdosa. Nah, untuk mendapatkan akan pengampunan dosa ini, maka manusia tidak perlu berbuat baik terlebih dahulu, tidak perlu hidup kudus terlebih dahulu, tidak perlu hidup beramal ibadah terlebih dahulu. Satu-satunya syarat yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan, yaitu kalau kita mengenal diri kita sebagai orang berdosa dan mengakuinya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Pengakuan yang jujur pasti akan diresponi dengan pengampunan dari Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan. Kita akan disucikan dari segala kejahatan dan diterima untuk bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus.
Bapak Ibu, puji Tuhan kalau kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Dan kalau kita adalah orang yang betul-betul menerima Kristus sebagai Juru Selamat, kita adalah orang yang diterima bersekutu dengan Allah. Dan biarlah kita boleh menikmati persekutuan dengan Allah sebagai orang yang sudah diampuni dosanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk janji pengampunan dosa yang begitu luar biasa. Setiap kami adalah orang berdosa, dan biarlah Tuhan terus memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami boleh datang kepada Juru Selamat yang betul-betul memberikan anugerah pengampunan dosa. Terima kasih ya Tuhan untuk hal yang begitu luar biasa Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui Kristus Yesus ada pengampunan terhadap orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.